Baik, selanjutnya wala bitar'idis saut. Ya, bitar'idis saut dan tidak boleh menggetar-getarkan suara. Ini kata Imam Ibnu Jazari. Ya, beliau mengatakan bahwa salah satu kesalahan orang baca Al-Qur'an ketika ia suka menggetar-getarkan suaranya. Ya, walaupun ya terkadang ada ada yang lain berpendapat bahwa boleh saja. Namun ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Jazari. Beliau mengatakan bahwa wala bitar'idis saut, ketika orang membaca Al-Qur'an tidak boleh menggetar-getarkan suaranya. Alasannya apa? Karena 28 huruf hijaiyah itu yang memiliki sifat takrir, ya, sifat bergetar itu hanya huruf ro. Ya, jadi huruf ro itu ketika dilafalkan, lidah kita harus bergetar. Ya. Itu namanya sifat takrir, sifat bergetar, ya. Dan yang memiliki sifat itu hanyalah huruf ro saja. Hanyalah huruf ro saja. Maka selain daripada huruf ro, ya, jadi 27 huruf hijaiyah yang lain itu, selain daripada huruf ro, maka tidak boleh diberikan sifat takrir, sifat bergetar. Contohnya gimana? Ya, umpama kita mau membaca ya ayyuhalladzina amanu. Itu ada ya, berarti di situ nanti kita membaca panjang huruf alifnya. Iya. Ya, ada alifnya. Kita akan baca matnya itu 4 harakat karena namanya majais. Ya. Jadi bacanya ya ayyuhalladzina amanu. Iya. Yang mana dimaksud dilarang bitar'idis shaut, tidak boleh menggetar-getarkan suara ketika kita membaca ya. Rasakan? Ya. Itu sudah berapa getar di situ? Ya. Ya mungkin saja indah aja terdengar. Suaranya variasi mungkin gitu istilahnya. Namun menurut Syekh, ya Syekh Al-Muhaqqiq ini, ya Imam Jazari, bahwa itu adalah bentuk kesalahan. Kenapa? Karena bergetar itu melahirkan huruf. Jadi coba bayangkan ketika kita membaca ya, berapa getarannya itu? 4 getarannya, maka berarti sudah 4 alif yang lahir. Ini masalahnya di situ. Iya, begitu pula kalau umpama huruf waw, kita baca ku anfusakum, ku anfusakum, 4 harakat. Iya, majais. Ya, ketika kita getar-getarkan suara kita, ku, berapa ku, itu juga melahirkan waw yang banyak. Itu. Ya, atau kita si abihim. Ya, tapi si abihim. Sama juga. Iya, kita menggetar-getarkan, maka itu kata Imam Ibnu Jazari, bitar'idis saut, menggetarkan suara itu adalah bagian dari melahirkan huruf. Maka itu juga ya dilarang. Ya, lurus-lurus saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Seperti itu. Ya. Tidak digetar-getarkan suara. Seperti orang ketika kedinginan. Ya, biasa kan kalau kedinginan, atau seperti ya kalau maksudnya tidak disengaja, tidak ada masalah. Seperti umpama ada orang mengaji sementara naik kuda dia mengaji, secara otomatis kudanya lompat-lompat, ya maka suaranya akan lompat-lompat juga, istilahnya bergoyang juga suaranya. Ya, akan menggetarkan suara karena lompatan itu. Itu tidak disengaja kalau seperti itu. Ataukah orang lagi mungkin menangis membaca Al-Qur'an, dia terseduh membaca Al-Qur'an, ya mungkin ada getarannya di situ. Ini tidak disengaja. Ya, adalah perbuatan yang disengaja. Tapi ketika disengaja normal mengaji lalu kemudian dia getar-getarkan suaranya, kata Imam Ibnu Jazari, itu adalah bagian dari kesalahan membaca Al-Qur'an. Iya. Apalagi wala bitamtiti syaddi. Iya, tidak boleh memanjangkan syiddah. Artinya ketika ada huruf yang bertasydid, maka itu kaedahnya memang tidak boleh dipanjangkan. Huruf apa saja yang kita temukan ada tasydidnya di atas, maka tidak boleh dibaca panjang. Kecuali, ingat kecualinya huruf nun dan huruf mim yang bertasydid. Kaidah ya, ini kaidahnya. Ketika kita mendapatkan ya
ada huruf 28 huruf hijaiyah yang bertasydid, maka tidak boleh dipanjangkan cara bacanya kecuali huruf nun dan huruf mim. Contohnya apa? Seperti di surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah ada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan di situ ada ya iyyaka. Di situ ya-nya bertasydid. Ya, iyyaka. Maka dilarang bitamtiti syad, dilarang kita memanjangkan tasydidnya ya di situ. Maka tidak boleh kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus cukup dengan ditekan saja. Bagaimana cara bacanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Jadi berikan tekanan saja. Tapi jangan berikan dengungan. Kalau ketika sudah panjang itu sudah masuk dalam hukum memanjangkan. Itu kata Imam Jazari, jangan panjangkan ketika ada huruf bertasydid. Kecuali nun dan mim. Ya, seperti kita baca innallaha atau amma yatasaalun. Nah, situ ada nun dan ada mim yang bertasydid, maka yang diberikan adalah dengungan. Ya, karena dia punya sifat gunnah. Ya, setiap mim dan nun itu punya sifat dengung. Ya, kata Imam Jazari, wa gunnatun makhrajuhal khayshumu. Ya, huruf gunnah yaitu huruf nun dan mim, ya makhrajnya di hidung, dan cara memanjangkannya adalah dipanjangkan 2 harakat ketika ada nun dan mim bertasydid. Wala bitaqti'il mad. Ya. Dan tidak boleh juga memotong-motong mat. Contohnya gimana? Itu harusnya kayak seperti contoh tadi. Itu panjang 4 harakat. Ya ayyuhalladzina amanu. Lalu kemudian kita potong. Kita potong kan? Sambung-sambung di sakta-sakta. Itu tidak boleh. Ya, harus sambung terus. Ya, makanya salah satu kesalahan membaca Al-Quran ketika kita mencuri napas dalam bacaan Al-Quran. Iya, kita membaca surah yang panjang, lalu kemudian suara kita tidak mampu, lalu kemudian kita potong, ambil nafas, itu tidak boleh. Iya, itu salah satu contoh bitaqti ilmat. Iya, umpama kita baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis napasnya lalu curi dulu, ambil napas lalu sambung. Itu tidak boleh. Ya, berhenti sesuai dengan kemampuan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu boleh berhenti di situ. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini lagi tadi ya. Wala bitamtiti syad. Ya, itu ada salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Al-Fatihah. Di lafaz terakhirnya waladdallin itu, ketika kita selesai memanjangkan 6 harakat, di sini nanti namanya mad lazim, 6 harakat nanti ada huruf lam yang ada tasydidnya. Itu tadi kaidahnya, setiap kita mendapatkan huruf yang bertasydid maka tidak boleh dipanjangkan. Ya, tidak boleh dipanjangkan. Ya, kecuali huruf nun dan mim. Di sini waladdall, lamnya tasydid. Maka jangan berikan dengungan di sini. Ya, ada yang memberikan dengungan. Gimana contohnya? Dia baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. L-nya itu panjang. Itu namanya memberikan bitamtiti syad namanya itu. Itulah yang disebut memanjangkan tasydid. Iya, padahal yang boleh dipanjangkan hanya nun dan mim saja. Maka gimana yang benar? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi berikan tekanan saja. Nanti dalam pembahasannya namanya nabro, tekanan ya. Dallin, berikan angkat suara sedikit baru tekan. Dallin. Jangan lama-lama. Dallin. Walaupun suaranya merdu itu salah. Iya.
harus dibaca dengan pendek. Ya, ketika dapat huruf yang bertasydid selain huruf nun dan huruf mim. Iya. Apalagi wala bitatninil gunnat. Ya, tidak boleh juga memperpanjang dengungan. Ya, jadi ya, kebalikannya tadi ya. Nah, yang berdengung itu hanya huruf nun dan mim. Iya. Ah. Banyak ya. Yang berdengung itu banyak seperti nanti bacaan idgham bigunna, bacaan ikhfa, itu berdengung. Iya. Intinya ada huruf nun dan ada huruf mimnya biasanya di situ, ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi. Ya, itu semua ada dengungan. Tapi di sini wala bitatninil gunnat, jangan terlalu berlebihan memberikan panjang dengung itu. Iya. Contoh gimana? Seperti kita membaca tarmihim bihijarah, mim sukun ketemu ba. Ini dalam ilmu tajwid nanti namanya ikhfa syafawi. Iya, tidak dipanjangkan 2 harakat saja. Tarmihim bihijarah. Jangan terlalu melaguh di sini atau terlalu panjang lagunya sehingga bacanya tarmihim bihijarah. Itu kelebihan. Nah, kelebihan panjangnya. Ya, 2 harakat. 2 harakat adalah 2 gerakan. Ukur bisa diukur. Ya, seperti umpama kita baca ko, ya gabung itu. Umpama ini kita bagi 2. Jadi 1 gerakan ko, ya sama lagi ko, berarti 2 gerakan. Gabung ko, itulah 2 harakat namanya. Ya, 2 harakat itu gerakan. 2 gerakan gabung jadi 1. Itulah namanya 2 harakat. Iya, maka setiap kita membaca, ya ukurannya yang harus segini terus. Umpama kita baca sira 2 harakat. Karena itu matobi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita baca maliki. Sampai sini. Maliki. Tidak boleh. Itu sudah lebih. Ya, melebihi ukurannya. Ya, semuanya. Kita baca alhamdulillahi. Sampai sini saja. Jangan baca alhamdulillah. Itu lebih. Ya. Rabbil lebih. Harus Rabbil alamin. Jadi seakan-akan mengayun saja. Ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya. Mengayunnya seukuran ini saja. Jangan kelebihan. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman 2 harakat. Ya. Maliki. Ya. Iyyaka na. Tapi ketika membaca ini sudah berapa harakat ini sampai sini? Iya. Sirata lebih. Itu tidak standar namanya yang begitu. Itulah yang dilarang. Iya. Begitu pula gunna, dengung. Iya. Kita baca in 2 harakat. Innal ladzina kafaru. Tapi kita baca apa? Ini sudah panjang lebih. Itu salah. Qul a'udzu birabbin nas. Itu dengungan birabbin nas. Jangan baca qul a'udzu birabbin nas. Itu kelebihan. Iya, walaupun lagunya bagus, itu adalah kesalahan ketika membaca Al-Qur'an. Yang terakhir apa? Wala bihasramatir ra'at. Tidak boleh juga kita menggemukkan ro. Huruf ro itu sifatnya namanya nanti salah satu sifatnya ro adalah istifal. Ya, kalau tebal itu namanya isti'la. Ya, kalau tipis namanya istifal dan ro memiliki sifat istifal, tipis. Tidak boleh digemukkan. Kalau digemukkan maka berarti sifatnya isti'la. Itu. Ini nanti di pembahasan sifat kita akan jelaskan karena tidak cukup kita hanya belajar makhraj tapi harus dilanjutkan dengan menyempurnakan sifatnya. Ya, bagaimana modelnya menggemukkan ro? Ya, seperti orang membaca ro dengan memonyongkan bibirnya. Ya, contoh ini. Ar-Rahmanir Rahim. Ro, itu gemuk itu namanya begitu. Ro. Harus ro itu tidak monyong bibir. Ketika kita melafalkan huruf ro, bibir kita tidak monyong. Begitu orang Arab melafalkan huruf. Jadi ro terbuka, ro tapi tebal. Ya, ro, ya, ro. Nanti dia tipis ketika kasroh, ri, ru. Jadi ketika fathah dan dhamma dia tebal. Ya, ro terbuka mulut karena dia sifatnya namanya istifal dan sifatnya namanya infitah. Ya.
ro, ri, ru, bar. Nah, itu. Jadi ada nanti di bab ke-9 mungkin ini, ya dalam buku Tajwid Praktis As-Safaini itu ada khusus pembahasan ro, di mana ro yang dibaca tebal ada 8 macam, dan ro yang dibaca tipis ada 4 macam, dan ro yang boleh tebal boleh tipis itu ada 2 macam. Nah, itu insyaallah bersabar. Kita akan sampai pada pembahasan itu nanti. Iya. Jadi bagaimana caranya agar supaya ro ini tidak dibaca seperti membaca dengan menggemukkan ro adalah dengan cara tidak memonyongkan bibir. Iya, karena ro ini ada huruf lidah. Iya, makhrajnya ujung lidah bertemu dengan langit-langit depan. Maka yang bergerak adalah lidah kita dan bukan bibir kita yang bergerak. Ya, tidak perlu bibir ikut. Ya, kecuali kalau dia berharakat dhamma. Semua huruf ketika berharakat dhamma maka mulut kita harus monyong. Ya, ru. Ya, tidak bisa ro dibaca dhamma lalu kemudian bibir kita tidak monyong. Ru. Tidak bisa. Harus ru. Ya, semuanya. Su. Ya, su. U. Semua monyong bibir ketika huruf itu berharakat dhamma. Tapi kalau berharakat fathah dan kasrah ini tidak semua huruf itu dimonyongkan bibir kecuali huruf waw. Ya, memang huruf waw huruf bibir. Wa, wi, wu. Ya, memang selalu bibir monyong karena memang dia huruf bibir. Ya, seperti itu. Begitu pula bacaan yang dia karakter manusia normal bacaan ditolak oleh telinga. Itu artinya inilah salah satu di antara yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari yang dilarang. Ya, jadi hindari. Intinya hindari ini agar supaya kita tidak istilahnya terjatuh dalam kesalahan membaca Al-Quran.